hostnya. Kembali ya ini ya. Lama-lama saya lupa, saya di sini posisinya bukan host kayaknya. Jadi saat ini disebutnya Nggak usah sebagai salah. Dokter kan ahlinya, spesialis penyakit dalam, bukan. jadi nggak salah Jadi dong. saat ini kayaknya disebutnya sebagai ODIF orang dengan HIV, kemudian ada orang dengan AIDS. Jadi kalau orang dengan AIDS tentu hanya yang mengalami sindroma peminum ARV-nya kalau tidak ada gejala lainnya adalah pasti seperti orang sehat. Justru efek samping yang diharapkan gitu ya. Jadi dalam artian efeknya akan membuat orang tambah sehat. Jadi tidak terlihat HIV dan sebagai AIDS-nya dan sebagainya itu tidak terlihat. Itu sebaiknya adalah di jam yang sama. Halo kawan-kawan, jumpa lagi kita di podcast Positive Talk, produktif dan positif dari Yayasan Keti Praja yang didukung oleh Center for Public Health Innovation, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan juga UNAIDS Indonesia. Pada sore hari ini, tumben sore ini, biasanya kita take selalu pagi, sekarang sore. Selamat sore Dr. Cho. Sore Prof. Dr. Cho ini nama lengkap beliau Dr. Cukorde Agung Wahyu Purnama Sidi, spesialis penyakit dalam. Iya, Prof. Ampuro Nikiatu. Siap, Prof. Saking Purinapi, Dr. Cho. Dari Karangasem, Prof. Karangasem. Puri Batuayu Karangasem. Dr. Cho, bisa diceritakan sedikit sehariannya kerja di mana, terus ngurusi apa saja? Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Halo, sobat positif di rumah. Kapanpun pagi, siang, sore kalian menonton podcast ini, saya ucapkan selamat bergabung dengan podcast ini ya, Prof ya. Jangan jadi host, saya hostnya. Kembali ya ini ya. Lama-lama saya lupa, saya di sini posisinya bukan host kayaknya. Beliau YouTuber ini masalahnya ini. Teman-teman positif, selamat sore sebelumnya. Nama saya Dr. Cok Wahyu. Saya biasa dipanggil Dr. Cok Wahyu, Dr. Cok, atau kadang-kadang ada yang memanggil sekarang dengan nama Dr. Cok COVID gitu ya. Karena semenjak pandemi nama saya berubah dari Dr. Cok COVID gitu, Prof. Saya sehari-harinya bertugas di Rumah Sakit Universitas Udayana, Prof. Saya di divisi tropik Rumah Sakit Universitas Udayana, juga menangani Polyvisity di Rumah Sakit Universitas Udayana, Prof. Polyvisity. Polyvisity itu poli yang melayani tes HIV. Iya, Prof. Pengobatan juga kan? Iya. Berarti VCT dan PDP ya? Ya. Pengobatan HIV tes juga. Tes juga. Oke. Okay. Jadi salah satu alasan kita mengundang Dr. Cok karena mengelola klinik VCT di RSPTN. Ya. Oke. Nah, kemudian berapa lama sudah buka ya klinik VCT-nya? Klinik VCT sebenarnya dari awal Rumah Sakit Universitas Udayana berdiri, maksudnya dalam artian 2019 pertama kali diresmikan oleh Prof. Raka Sudewi saat itu sebagai rektor, itu sudah membuka layanan VCT. Cuman pada saat itu kami belum mendapatkan obat ARV pertama-tama, Prof, hanya sebagai untuk tempat tes saja, tanpa ada pengobatan karena menunggu dari dinas. Tapi aslinya dari 2019 kami sudah buka. Kemudian terkena pandemi, Prof, sehingga pada saat itu pandemi Rumah Sakit Universitas Udayana ditunjuk sebagai rumah sakit khusus COVID, sehingga layanan lain di stop sementara. Akhirnya pada 2021 Desember kemarin 2021 itu dibuka kembali layanan klinik VCT dan sudah menyediakan obat-obat ARV ataupun obat-obat jenis lainnya seperti untuk kotrimoxazol dan sebagainya untuk para penderita daripada daripada ODA ini, ODIF ya kalau saat ini kita sebutnya sebagai. Iya, Prof. Seperti itu. Jadi kalau ditanya bukanya dari 2019 sebenarnya sudah terbuka, tapi kami reopening kembali di 2021 Desember kemarin. Oke. Tadi kan sebut ODA, ODIF. Apa bedanya ODA sama ODIF? Ada kaitannya dengan obat enggak? Ya. Kalau sebenarnya kalau zaman dahulu kalau saya tidak salah ini, Prof, jadi saat ini disebutnya Nggak usah salah. Dokter kan ahlinya, spesialis penyakit dalam, jadi nggak salah. Jadi saat ini kayaknya disebutnya sebagai ODIF orang dengan HIV, kemudian ada orang dengan AIDS. Jadi kalau orang dengan AIDS tentu hanya yang mengalami sindroma penurunan yang sangat drastis sekali baru kita sebut sebagai AIDS. Tapi saat ini pemberian ARV tidak berdasarkan itu. Begitu orang ditemukan dengan HIV positif tanpa melihat berapa kadar CD4, tanpa melihat apapun infeksi oportunistik lainnya, itu bisa langsung diterapi dengan disarankan untuk menggunakan ARV secepatnya. Oke, jadi kenapa ODIF? Karena ada ARV, orang nggak akan jadi AIDS. Iya, betul.
kita Kalau mencegah menjadi AIDS, betul. dulu kita punya ODA, Betul. karena banyak orang tidak minum obat, But akhirnya dia di AIDS. betul. Kita sebut ODA. Iya, betul. Sekarang kita fokus bilang ODHIV, Odif. orang dengan HIV, tetapi Betul. tidak akan jadi AIDS, ya kan? Tidak akan jadi ODA kan kalau dia minum Semoga tidak obat. jadi ODA kalau dia Kalau dia minum minum dengan obat. ARV Oke, dengan kalau dia minum baik. ARV. Betul. Nah, jadi kita akan lebih banyak nanti diskusinya Siap, di Prof. ARV. ARV itu apa toh? Iya, Saya Prof. pura-pura enggak tahu ya. Ini Profnya ngetes saya sebenarnya, pemirsa ya. Jadi saya ini muridnya Prof gitu kalau udah menatnya. Jadi dalam artian jangan dibilang rahasianya. Siap, Prof. Jadi untuk pemirsa di rumah mungkin ini lebih tepatnya ya. Jadi dalam artian teman-teman harus tahu bahwa orang dengan HIV itu bisa hidup normal. Bisa seperti orang normal lainnya, bahkan tidak ketahuan, jalan-jalan, bahkan banyak di gym begitu ya, biasa berolahraga berat, angkat berat kalau dia sudah biasa dengan meminum ARV tersebut. Jadi dalam artian kalau dia rutin meminum ARV tersebut, maka dia akan layaknya seperti orang normal lainnya. Seperti itu, Prof. Jadi bisa ARV itu beraktivitas adalah seperti biasa. antiretroviral, jadi merupakan obat yang ditujukan untuk mudahnya adalah orang dengan HIV positif. Jadi obat itu harus diminum sehingga dia bisa menjadi normal seperti layaknya orang lainnya. Oke. Normal di sini maksudnya kondisi badannya. Betul. Kondisi badannya, Kondisi kondisi badannya sehat. fisiknya sehat seperti orang lainnya. Nah, kan ada tuh sering ya kita dengar virus itu nggak perlu diobati, dia sembuh sendiri gitu. Ada Nah, bilang betul, kayak betul. gitu kan. Ini sering Sama sekali. kayak COVID ya. Betul. sama kayak COVID. Betul, betul, betul. Virus nggak ada obatnya gitu. Betul. Tapi tadi ARV itu obat HIV. HIV Iya. virus kan? Iya, Human betul. Immunodeficiency Si Virus. virus. Nah, itu gimana? Nah, kalau dikatakan bahwa virus self-limited, artinya virus dapat sembuh dengan sendiri. Betul, ada beberapa virus yang memang bisa sembuh dengan sendirinya tanpa perlu pengobatan. Tapi virus ARV ini agak berbeda. Jadi dalam artian kalau teman-teman tahu bahwa saat kita tertular oleh HIV, jadi virus dari HIV itu akan bermultiplikasi, menambah banyak di dalam tubuh kita. Dan virus ini itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sistem kekebalan tubuh kita diserang, maka kita akan semakin lemah istilahnya, mudah terkena penyakit lainnya. Nah, bagaimana caranya adalah dia ditekan dengan berbagai macam. ARV ini ada berbagai macam jenisnya. Sebenarnya teman-teman kalau teman-teman nanti melihat bahwa ARV tidak aja saja satu, ada banyak seperti obat-obatan lainnya, ada paracetamol, ada ini seperti itu dengan fungsi kerja yang berbeda-beda. Ya, salah satu fungsi kerjanya adalah dia akan menekan replikasi virus, kemudian membuat cetakan virusnya tidak berjalan. Ada yang bekerjanya macam-macam tergantung jenis ARV-nya. Ada juga yang menghambat enzim daripada si virus tersebut. Cara kerjanya jadi tergantung obat mana yang kita gunakan. Nah, kalau pada HIV sendiri sebenarnya kita harus mengendalikan dia dengan obat-obatan tersebut sehingga apabila virusnya tidak terdeteksi, jadi virusnya ada tapi tidak terdeteksi di dalam darah, sangat kecil jumlahnya, itu tujuan kita adalah menekan jumlah virusnya sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak di dalam darah. Nah, virus ARV ini agak berbeda. Jadi kalau memang yang lain bisa self-limited, kalau yang ini memang harus diobati agar tidak bertambah parah nantinya, Prof. Oke, ini sebentar nih, ini penting. Tadi kan virus ini harus diobati gitu kan. Di dalam darah ini kita harus minum obat. Tapi tadi dibilang undetected. Virusnya masih ada. Dia hanya tertekan jumlahnya, tidak banyak. Tidak terdeteksi. Sembuh atau enggak sebenarnya ini? Nah, kalau dinyatakan sembuh, tidak. Setiap orang kalau dia sekali sudah positif, dia akan positif selamanya. Konsep perbedaannya adalah sekali dia positif selamanya. Tapi tujuan kita adalah mengendalikan jumlah virus yang ada dalam darahnya. Sehingga kenapa yang dalam darah yang dikendalikan? Karena yang dalam darah lah yang berperan. Satu, dia akan menekan CD4 teman-teman. Jadi sistem imun teman-teman akan tertekan. Dan yang kedua, dia bisa menularkan ke orang lain. Kalau di dalam darah sudah tidak terdeteksi dan CD4 teman-teman meningkat, jadi ada satu indikator namanya CD4 yang meningkat. Nah, inilah yang dikatakan bahwa dia terkendali. Sehingga satu, dia bisa seperti orang biasa, dan dua, dia risiko untuk menularkan ke orang lain, misalnya pasangannya, kemudian atau anaknya, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang virusnya terdeteksi di dalam darah.
Oke, jadi prinsipnya mengendalikan dan membuat kita hidup tetap sehat seperti biasa. Gitu. Ya. Dan ini jadinya wajib ya, secepat mungkin. Secepat mungkin. Jadi Siap, begitu Prof. tes, kalau ada teman-teman yang tes HIV positif, harus secepatnya minum obat. Betul, Prof. Nggak perlu nunggu-nunggu. Kan saya masih baik-baik saja. Nah, justru yang Belum baik-baik saja. ada tanda-tanda yang Nah, aneh gitu kan, betul, Prof. masih bisa beraktivitas normal. Itu gimana? Nah, kadang-kadang ada yang denial malah, Prof. Ya, Oh, masa sampai keliling klinik VCT cuman buat membuktikan saya positif nggak 10 ya? kali tes. Ya, jadi begini, kalau begini, Prof. Dalam artian pada saat orang terkena, justru pada saat dia tidak bergejala, itu justru yang harus kita segera terapi. Karena Justru belum segera muncul, ya? justru segera. Hmm. Kalau dia tidak bergejala, maka HIV-nya bisa dibilang yang asimptomatik atau yang dalam artian tidak bergejala, dalam artian dia baru stadium 1. Justru disinilah langsung bisa digunakan ARV. Justru kalau dia bergejala, banyak gejalanya seperti penurunan berat badan dan sebagainya, kita harus tangani dulu itu sebelum memberikan ARV, baru kita setelah tertangani biasanya paling sering adalah biasanya jamur, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada jamur itu kita obati dulu jamurnya, setelah tertangani dulu jamurnya, baru kita berikan obat ARV-nya. Nah, tapi kalau dia tidak bergejala dan masih sehat-sehat saja, justru pada saat itulah langsung diberikan ARV sebelum menunggu bergejala, munculnya gejala. Oke, ini namanya prognosisnya lebih bagus Ya. kalau minum obat lebih awal. Lebih ya. awal, betul, Prof. Justru kalau sudah bergejala itu butuh proses, Butuh waktu proses untuk dulu mengembalikan sebelum kembali mengembalikan seperti dulu kondisi semula. kondisinya. Jadi Betul, kalau Prof. sudah sehat teman-teman yang misalnya HIV positif, mudah-mudahan tidak ya, tapi kalau ada yang HIV positif, segera minum obat ketika masih baik-baik saja, masih sehat, justru akan tetap sehat. Tidak Betul, akan Prof. jatuh ke posisi yang AIDS ya. Lebih Lebih gawat buruk lagi ya, ya, kondisi lebih yang lebih buruk. buruk. Ya. Nah, tapi kan kita minum obat, orang yang HIV positif minum obat akan jangka panjang dong, terus-terusan. Seumur hidup, Prof. Malah ya. Seumur hidup. Oke. Itu nggak ada dampaknya itu. Oh, Nah. kita kan takut sama obat. Nah. Efek samping lah, Betul. apalah gitu. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya sering sekali teman-teman akan bertanya, saya minum obat sampai kapan, Dok? Ada yang bilang, oh ini selamanya. Karena dengan selamanya ini bisa mengendalikan. Apa tidak ada efek sampingnya? Justru paling banyak kan akan seperti itu. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita tergantung jenis obatnya. Kalau ditanyakan apa efek sampingnya, dalam artian begini, efek samping yang paling muncul yang teman-teman rasakan nantinya kalau tidak ada gejala lainnya adalah pasti seperti orang sehat. Efek samping, justru efek samping yang diharapkan gitu ya. Jadi dalam artian efeknya akan membuat orang tambah sehat. Jadi tidak terlihat HIV dan sebagainya, AIDS-nya dan sebagainya itu tidak terlihat. Nah, tapi yang kita takutkan adalah dari semua obat, apapun jenis obatnya sebenarnya teman-teman, yang paling pertama pasti alergi. Kalau dia alergi Ada yang alergi obat, ARV ya? ada yang alergi ARV beberapa. Nah, terus kalau alergi nggak bisa minum obat? Nah, jenisnya banyak, Prof. Oke. Nah, saya lupa biasa Jenisnya sama teman-teman ya. banyak, Jenis iya. ARV itu sangat banyak. Bila teman-teman alergi satu ARV, kita bisa ganti dengan ARV. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir, datang ke dokter, tetap periksakan, nanti akan diganti regimennya. Jadi begitu alergi misalnya merah tuh, ruam. Paling sering tuh ya, ruam merah semua. Ya, tuh. merah Jangan semua. berhenti, jangan kabur. Ya, betul. Datang lagi ke dokter. Datang lagi ke dokternya, jangan malah wah saya berhenti karena nggak enak, mual, muntah apa gimana ya itu. Nah, itu yang paling sering. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, segera periksakan dirinya ke dokter lagi. Balik lagi ke dokternya. Dok, saya nggak cocok nih minum ini. Bisa ganti nggak? Nah, itu tergantung nanti dari dokternya pastinya. Nah, yang paling sering alergi tadi, Prof. Kita balik lagi. Kemudian ada beberapa obat memang kita harus pantau dalam artian teman-teman juga harus paham kenapa harus balik lagi, ada cek darah, ada pantau ini, itu semata-mata karena memang obatnya adalah punya efek samping pada organ tertentu. Tapi harus berani bilang bahwa pada saat pengecekan, kalau pengecekannya normal dan baik-baik saja, maka obat itu akan dilanjutkan. Jadi misalnya yang paling sering adalah tenofovir. Jenis tenofovir ini tentu kita akan ngecek yang namanya fungsi ginjal. Jadi setelah pemberian tenofovir, kita cek fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya bagus, maka tenofovir bisa dilanjutkan. Kalau misalnya yang paling sering adalah lagi satu adalah abacavir, misalnya akan diberikan. Ada satu jenis yang namanya abacavir, itu biasanya kita cek hepatitis dan sebagainya. Jadi kalau misalnya bagus, ya kita lanjutkan dan sebagainya. Bila tidak ada efek, tidak ada kontraindikasi, pasti kita lanjutkan. Ya, tapi ini yang sering membuat orang takut gitu. Saya ingin kepastian nih dari dokter klinisi kan, dokter Cok kan ini kan klinisi beda dengan saya, dokter abal-abal. Dokter Cok kan klinisi. Seberapa sering efek samping ini sehingga
sehingga harapan saya tidak sering gitu ya. Jarang. Harapan saya jarang Jarang sekali, Prof. jarang Jarang. sekali. Alergi ARV sangat jarang ya. Hmm. Walaupun ada 1, 2 tapi dalam artian kita bicara total kasus ya sangat jarang. Muncul paling kemudian. Kemudian juga peningkatan bone creatinine juga tidak sebanyak yang kita takutkan karena banyak teman-teman dari misalnya 10 paling 1 yang muncul atau malah 21 yang muncul. Jadi jarang sekali efek samping pada ARV. Cuman saya harus berani bilang kalau teman-teman terjadi segera ke dokter. Karena peluang munculnya efek samping itu tentu ada, tetap ada, kecil, tapi dalam artian sangat kecil, dan bila itu terjadi pada kalian jangan di stop, langsung tuju ke dokter, nanti akan diganti, akan dievaluasi, pasti dievaluasi, dan kemudian kalau perlu diganti pasti akan diganti. Oke. Jadi kalau teman-teman baca semua jenis obat ya, kalau kita beli obat di apotek, paracetamol pun misalnya obat sakit kepala, pasti selalu ada tulisan efek samping yang mungkin terjadi. Iya betul. Semua obat ya. Semua obat termasuk pasti. jamu. Termasuk jamu-jamuan. Herbal, betul, Prof. Teh aja ada efek sampingnya ya. Kadang-kadang saya kopi ada efek sampingnya. Saya pernah mendapatkan pasien jadi ARV di stop karena dia merasa yaitu tadi Prof, gatal merah, dia stop, ya berubah ke herbal gitu. Terus kemudian di herbal juga sama, ternyata dia alergi muncul bintil-bintil, kemudian baru datang ke saya tadinya minum ini dok, kemudian saya stop sendiri, saya ganti sama ini, kok tambah parah ya gitu. Dalam artian saya harus berani bilang ya ternyata herbal pun Bu, mungkin ibu alergi terhadap yang ini. Jadi dalam artian herbal pun benar Prof, herbal pun harus hati-hati teman-teman. Nah, kenapa saya explore ini Dr. Cok? Karena emang problem kita di Indonesia, meskipun testingnya sudah membaik tinggi ya, bagus sekali testing kita, tapi pengalaman kami di klinik di sini, di klinik WM di bawah, di Yayasan Ketip Praja atau di berbagai setting tempat lain di mana kita biasa melakukan penelitian, itu selalu yang tes banyak. Begitu kita menemukan HIV positif, yang memulai pengobatan turun, yang bertahan pengobatan tambah turun lagi. Itu namanya kaskade gitu ya. Turun terus. Nah, pengalaman Dr. Cok, apa yang membuat orang akhirnya putus obat dan kemudian walaupun memulai obat beberapa lama, tiba-tiba akhirnya memutuskan untuk berhenti. Apa penyebabnya ya? Yang paling banyak dari selama ini kita pengalaman wawancara pasien-pasien sendiri ya. Wawancara dari pasien sendiri. Pada saat tes yang paling sering adalah pertama denial. Kalau dia masih sehat-sehat saja, dia tes, dia akan denial. Ataupun paling tidak bergejala ringan lah, anggap ya, gejalanya sangat ringan itu, dia akan denial dulu. Banyak kasus sudah dinyatakan positif padahal oleh teman-teman di daerah kadang-kadang, entah dari Karangasem, entah dari Beleleng atau dari manapun, itu mereka keliling. Hampir seluruh klinik VCT dia kunjungi. Jadi dalam artian seluruh rumah sakit mereka kunjungi, cuman membuktikan bahwa dan selalu menyembunyikan Prof. Jadi disembunyikan status dia yang sebelumnya, dia tidak bilang bahwa dia sudah periksa. Jadi dia datang lagi dengan keluhan yang sama. Misalnya paling sering adalah saya kok sesek ya kalau atau jalan, ternyata memang saat di ronsen kok ada namanya PCP, pneumocystic carinii pneumonia, itu yang memang sering jamur pada pasien-pasien HIV. Kemudian tes lah HIV positif. Setelah dibilang lagi, seikan tidak percaya, sidok, kemudian datang ya denial yang paling sering. Jadi keliling dokter, shopping dokter untuk membuktikan bahwa dia beneran HIV atau enggak. Setelah misalnya biasanya setelah itu dia akan berdamai Prof. Merasa lebih sesak, lebih berat, maka dia akan berdamai, dia mau datang. Kemudian berobat Prof, seperti tadi. Mungkin ada yang ngambil obat. Kemudian karena merasa sudah baikan, berhenti lagi Prof. Jadi selesai dia mengalihkan obat. Bolak-balik akhirnya muncul gejala, baru mau berobat. Setelah berobat pun kadang-kadang stop karena bosan. Atau merasa sudah baik-baik saja. Merasa baik. Kemudian balik lagi dengan gejala lagi. Selalu begitu, Prof. Selalu begitu ya. Iya. Ini penyakit apa? Ini penyakit hati. Penyakit hati. Ya. Ketetapan hati ya, harus tekun, harus disiplin gitu kan, dan harus komitmen gitu ya, komitmen. Dan stigma pada masyarakat mungkin sendiri. salah satu Prof. Kadang-kadang pasien tidak mau terbuka. Ini yang paling sering. Dia tidak mau open status, dia tidak mau terbuka. Kenapa? Karena stigma masyarakat. Karena kalau dia merasa benar-benar dibuka, maka dia akan diusir paling sering dari rumahnya. Jadi minum obat tuh penanda ciri orang sakit gitu kan? Iya, kebanyakan orang akan begitu. Padahal kan kapsul juga, orang minum vitamin juga kapsul kan? Iya, betul. Jadi, ya, memang padahal tiap hari kita minum vitamin kadang-kadang ya.
Memang ini yang harus banyak diedukasi ya. Jadi memang PR kita di public health ya. Betul, sama PR Prof. kita di kesehatan masyarakat dan Betul. PR juga teman-teman klinisi untuk selalu bisa mengedukasi. Nggih. Kalau dibandingkan laki sama perempuan yang lebih bengkung gitu kalau kalau Yang di lebih bandel iya lebih ya. bandel yang mana? Paling banyak yang laki-laki Prof kalau saya lihat. Berdasarkan tapi dalam artian begini, yang paling banyak untuk memeriksakan diri memang si laki-laki Laki-laki. juga, kadang-kadang paling banyak yang gini. Tapi pada saat nanti dia putus, maka juga laki-laki lah yang paling sering putus obat. Misalnya mau berobat, setelah itu putus, kemudian nanti balik lagi itu paling sering laki-laki. Entah faktor mungkin karena merasa imunnya sudah bagus, bisa melakukan segala aktivitas dengan baik, tiba-tiba kemudian saatnya mencoba-coba ini untuk stop, itu ternyata datang lagi dengan buruk, lebih buruk. Biasanya paling sering seperti itu. Ini kayak antibiotik juga ya? Iya. Antibiotik diresepin berapa hari biasanya, Dok? 5 hari 5 atau hari minumnya? Minumnya 3 hari atau 2 hari. 2 hari, 2 hari demamnya sudah hilang, mulai berhenti. Nah, itu kan ada risiko, katanya resistensi terhadap antibiotik. Kalau ARV ada risiko juga nggak resistensi? Ya, kalau resistensi selama ini biasanya kita anggap kalau misalnya dia putus obat, paling sering kita memang mencoba dulu balikkan ke obat yang awal. Oh, jadi kalau teman-teman putus obat, biasanya dikembalikan dulu ke obat Sementara sebelumnya? kita cenderungkan dikembalikan ke obat sebelumnya. Karena kita anggap bahwa bukan karena bukan disebut sebagai gagal terapi. Jadi kita kembalikan dulu ke obat sebelumnya. Bila dengan obat sebelumnya misalnya akhirnya tidak mempan, kok tetap gejalanya kok tetap muncul, tetap ada dan tetap berat misalnya seperti itu, bahkan kita akan mengecekkan CD4 tadi, kalau CD4-nya tidak naik maka kita anggap ini gagal terapi. Kalau di ARV biasanya kita sebut sebagai gagal terapi. Kalau dia gagal terapi, maka kita akan ganti ke jenis ARV yang berbeda, dengan golongan yang berbeda tadi. Oke. Jadi tetap ada harapan dong ya? Tetap Walaupun ada gagal harapan. terapi, asalkan datang kembali ke dokter, masih bisa diganti Ya, pengobatan karena jenisnya dan sangat melanjutkan banyak, hidup Bro. dengan baik. Ya, sangat banyak. Jenis ARV sangat banyak, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir kalau jenis ARV yang teman-teman minum itu adalah hanya salah satunya saja. Karena masih banyak jenis ARV. Ya, walaupun jenisnya banyak, tapi kalau nggak ada susah juga, Dok. Oh, ya, betul. Ada nggak obatnya nih? Kalau di Bali terutama, Prof, yang terbaru yang baru datang adalah TLD, tenofovir. Itu adalah campuran dari tenofovir, lamivudin, kemudian dolutegravir. Jadi satu obat isi 3 dan minumnya sangat gampang kayak minum vitamin, cukup 1 kali sehari. Jadi makanya tidak ada bedanya minum ARV dengan minum vitamin kan begitu, Prof. Jadi dalam artian meningkatkan daya tahan tubuh, fungsinya juga. Nah, satu obat itu isi 3, itu tenofovir isinya, dolutegravir dan golongan integrasi inhibitor itu adalah dolutegravir. Jadi ini ada yang paling baru yang sekarang banyak digunakan di klinik-klinik VCT. Jadi dalam artian obat jenis golongan dolutegravir ini adalah baru teman-teman. Jadi dalam artian dia golongan integrasi inhibitor itu sudah ada di Indonesia, sudah masuk malah ke Bali. Kemudian ada yang jenisnya juga tenofovir, yang lebih lama lagi tenofovir, lamivudin, efaviren, jadi TLE. Jadi kita singkatnya TLE gitu. Kalau teman-teman yang sudah pasti sudah. Saya kalau disuruh ingat nama-nama obat ini susah. Jadi dalam artian kami pun dalam artian teman-teman yang sudah dapat biasanya, saya dapat yang kotaknya putih, saya dapat yang kotaknya biru kan. Teman-teman di teman-teman ODIF ini pasti sudah hafal kadang-kadang. Nah, memang berbeda jenisnya, yang kotaknya biru, yang kotaknya putih, kemudian ada yang putih besar, itu teman-teman biasanya nyebutnya obat PI gitu ya, teman-teman biasanya disingkatnya yang PI, Aluvia atau sebagainya sejenisnya itu yang besar. Jadi golongannya berbeda. Di Bali sendiri setahu saya sudah ada abacavir, kemudian tenofovir, lamivudin, efaviren, dolutegravir, kemudian MC-tritabin, kemudian sidofudin, banyak ya? Banyak sekali, Prof. Tadi saya cerita sama teman-teman yang lola ini, saya bilang kalau saya ujian kedokteran lagi mungkin tidak lulus. Tidak bisa ingat nama-nama obat itu. ARV saja begitu banyak. Teman-teman, Prof tidak perlu ujian lagi. Saya yang perlu ujian lagi sepertinya ya, ARV begitu banyak. Jadi jangan khawatir teman-teman. Jangan khawatir. Obatnya ada, tersedia, bisa diakses. Betul. Gratis? Gratis. 100% gratis. Di semua tempat. Di seluruh ARV, di seluruh klinik VCT di Indonesia gratis. Dibiayai oleh pemerintah ya? Dibiayai oleh pemerintah. Biaya dokternya gratis? Biaya dokternya gratis. Kalau dengan
BPJS. Kalau dengan BPJS. Kalau dengan BPJS. Dokternya gratis. Bahkan semua obat kalau dalam artian pemerintah, teman-teman perlu tahu bahwa pemerintah tidak hanya mensuplai ARV saja untuk gratis. Cotrimoxazole itu juga gratis. Termasuk kalau ada koinfeksi tadi ya di Ya, awal. termasuk kalau ada koinfeksi dengan jamur ataupun dengan yang lainnya, itu maka kita akan memberikan obat-obat. Salah satunya cotrimoxazole. Itu gratis juga ditanggung oleh oleh pemerintah. Kemudian yang paling sering lagi sekali yang paling sering yang gratis adalah ini golongan clindamycin dan sebagainya, itu juga ada beberapa program pemerintah yang menggratiskan. Ya, tapi kalau teman-teman yang ORHIP sebaiknya ya jangan sampai jangan sampai minum yang lainnya, betul. Kalau sudah minum ARV saja yang rutin. ARV saja sudah cukup. Kalau misalnya tidak bergejala dan teman-teman datang di fase-fase awal, maka tidak akan membutuhkan obat yang lain selain ARV. Ya. Saya tahu Dokter Cok Niki masih muda ya, kelihatan masih. Kalau saya udah agak lawas sedikit. Pernah lihat sampai seusia berapa tahun pasien ORHIP? Minum obat berapa lama sudah pengalamannya sebagai klinisi sudah pernah lihat usia tua itu? Ada, Prof. Jadi saya mungkin mendapatkan kemarin kita mengadakan gathering bagi pasien-pasien ODIF yang sudah dirawat di Poliklinik VCT Sanglah. Ya, biar menghayal ini paling, kan bilang umur panjang. Ya, itu ya. Dalam artian ini klinik VCT Sanglah adalah yang berdiri dari 2004. Udah berapa tahun? Saya belum jadi dokter berarti. Saya tamat dokter 2003. Saya belum jadi dokter malah. Jadi saya baru masuk ke dokter itu kayaknya saya semester 3. 2004 sudah berdiri klinik VCT yang di Sanglah. Pasien kedua, ini pasien pertama menurut Prof Tuti. Jadi Prof Tuti cerita bahwa pasien pertama sudah meninggal. Yang ini adalah pasien kedua beliau. Yang sangat taat. Datang sampai Prof sampai nangis juga. Prof Tuti itu salah satu bisa dibilang ibunya HIV di Bali, teman-temannya. Dia adalah salah satu founder. Bapaknya Prof Wirawan. Betul, sama Prof Wirawan, betul. Itu duetnya biasanya beliau berdua. Kalau ayahnya Prof Wirawan, mama ibunya adalah Prof Tuti, selalu begitu. Nah, jadi pasien nomor 2 di Bali itu masih ada, masih hidup, masih sehat. Saya lupa usianya tapi sudah jelas lebih tua dari saya jauh. Datang bersalaman dengan Prof, saya melihatnya sampai Prof bilang ini pasien kedua saya, pasien pertama saya sudah meninggal. Itu pasien sudah merasakan berbagai jenis, karena kan berkembang ya obatnya, obat HIV berkembang terus. Betul. Ya. Saya yakin ke depan juga akan makin canggih. Isu itu yang akan kita bicarakan sama Prof Tuti nanti. Iya. Berarti sudah pernah minum obat banyak. Betul. Sampai sekarang minum obat cuma satu. Betul, Prof. Zaman dulu menurut si bapak ini cerita bahwa beliau minum 3 jenis obat. Kemudian setelah berapa lama minum cuma 2 jenis obat. Sekarang cuma minum 1 jenis obat. Jadi yang isinya 3. Yang isinya 3. Jadi dalam 1 kapsul itu sudah bisa dijadikan 1 dia, satu tablet itu sudah dijadikan 3 itu dijadikan 1. Sehingga menurut si bapak ini sekarang lebih enak. Dibandingkan zaman dulu. Enggak ada istilah penak zamanku dulu itu enggak ada mereka ada. Jadi dia bilang bahwa sekarang jauh lebih canggih. Lebih enak sekarang. Lebih enak obat sekarang. ARV lebih canggih sekarang. Lebih canggih sekali sekarang. Jadi kalau teman-teman yang HIV positif masih belum pakai obat, masih ragu, datang ke dokter segera pakai obat. Pakai obat. Yang sedang dalam pengobatan, stay on treatment ya. Tetap dalam pengobatan. Dan sekarang klinik VCT tidak hanya ada di kota besar saja. Semua klinik VCT sudah sampai ke semua daerah di Bali memiliki klinik beberapa VCT. puskesmas sudah bisa. Semua puskesmas sudah bisa, betul. Semua puskesmas sudah disediakan. Yang berperilaku berisiko, kendalikan risikonya. Ada banyak instrumennya, ada kondom. Sekarang kita punya PrEP, nanti kita bicara di sesi lain. Siap. Ada PrEP. Kalau sudah kadung ada PEP namanya. Betul. Pre-exposure, post-exposure. Kalau belum memiliki perilaku berisiko, tetap saja jangan memiliki perilaku berisiko. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Itu lebih baik. Jadi semua opsi, semua aktivitas ada risikonya dan semua juga ada. Kalaupun sakit, ada dokter obat yang akan membantu. Sangat ini. Tapi kalau bisa tidak sakit, jangan sakit. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya. Nah sekarang kita udah deket-deket akhir nih. Saya sudah dikode beberapa kali. Memang kita nggak bisa lama-lama ya. Jadi kita masih podcast pemula, Dr. Cok. Jadi ya sesinya juga harus agak pendek-pendek gitu kan. Teman-teman tonton sampai habis ya. Jangan, ini mahal loh investasinya ini dan ilmunya mahal ya. Jangan pendek-pendek nontonnya. Dan subscribe-nya. Nah
Kalau bolong-bolong misalnya nih Dr. Cok, bolong-bolong telat-telat dikit itu nggak apa-apa? Ya, eee, teman-teman harus ingat bahwa minum ARV itu sebaiknya adalah di jam yang sama. Jadi ditetapkan jamnya. Jadi lebih baik tetap di jam jam yang yang sama. Misalnya jam 9 malam teman-teman ingin, karena 1 kali sehari, silahkan teman-teman yang menentukan. Itu adalah privilege dari teman-teman. Kalau pingin dalam artian teman-teman ingin satu jam, misalnya jam 9 malam, satu situ ya besoknya jam 9 lagi, besoknya jam 9 lagi. Sebaiknya memang seperti itu Itu karena kayak pasang kalender ya tiap hari. iya, pasang kalender dan pasang alarm sebaiknya Hmm. memang teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti itu. Nah, kalau bolong-bolong maka memang ada yang namanya kemungkinan gagal terapi. Oke, Tapi jadi jangan sampai seperti jangan itu. sampai seperti itu. Tapi memang kalau cuman bolongnya sekali, 2 kali, maka kemungkinan gagal terapi itu ada. Oke. Ya, jadi intinya HIV itu ada obatnya. Betul. HIV ada obatnya. HIV bisa dikendalikan. Kendalikan. Jenis obatnya cukup banyak. Tapi sekarang ada obat yang dicampur, jadi ada tiga obat dalam satu tablet, satu kapsul, bisa diminum tiap hari dan itu akan membuat orang yang HIV ODIP tetap sehat kan begitu. Betul. Ya, jadi kita akhirnya harus menyelesaikan sesi ini. Saya senang sekali ngobrol banyak dengan Dr. Cok. Ini baru kesempatan kita ngobrol pertama kali dalam waktu yang lama ya. Sering ketemu di kampus cuma sesi hello aja, tapi tidak cipika-cipikin. Hanya sesi hello saja. Ada Dr. Cok yang mau sampaikan, tapi jangan bodybuildernya, jangan. Ada yang mau disampaikan terkait HIV, terkait pengobatan, silakan. Ya, baik. Bagi teman-teman di rumah yang memang memiliki HIV positif atau tesnya sudah positif, ayo segera berobat. Ya, pentingnya pengobatan ini adalah untuk membuat bagi teman-teman sendiri. Kenapa? Karena dengan ARV dan diminum dengan teratur itu akan membuat tubuh teman-teman layaknya seperti orang normal lainnya. Dan bila teman-teman sudah meminum ARV, jangan sampai putus. Itu selalu pesan dari kami semua. Jangan sampai putus minum obat. Tetaplah minum obat ARV, anggap seperti minum vitamin yang mana diminumnya 1 kali sehari. Anggap kayak makan. Betul. Makannya 3 kali Makannya sehari. 3 kali. Ini lebih sedikit lagi, Prof. Bisa setelah makan, bisa sebelum makan. Bisa sesudah makan, bisa sebelum makan. Paling sering. Ya. Oke, makasih banyak Dr. Cok. Akhirnya memang harus kita hentikan. Teman-teman terima kasih sudah menonton sesi ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan jangan lupa like dan subscribe. Dan sesi ini didukung oleh CPHI dan UNAIDS Indonesia. Semoga kita bisa terus berkembang bersama-sama.